Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi syukur lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyatihi wa a'zami rusulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam majelis ini untuk tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr, untuk talabul ilmi, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam kitab al-usul ats-tsalatsah. Kitab al-usul ats-tsalatsah. Tapi kita sampai pada al-martabah ats-tsalitsah. Al-martabah ats-tsalitsah, yaitu tingkatan yang ketiga dari ma'rifatul dinil Islam. Mengenal agama Islam terbagi atau terdiri dari tiga pokok, tiga landasan, tiga pondasi. Yang pertama, Islam itu sendiri, dan kita sudah membahasnya. Kemudian iman, dan kita sudah membahasnya. Dan kita sekarang sampai pada al-martabah ats-tsalitsah, tingkatan Islam atau pondasi di dalam Islam yang ketiga, yaitu al-ihsan. Al-ihsan di dalam bahasa artinya adalah berbuat baik. Al-ihsan dalam bahasa Arab maknanya adalah berbuat baik. Akan tetapi yang dimaksud oleh Syekh Al-Muallif sang penulis rahimahullah taala, bahwasanya al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah Azza wa Jalla. Kamu beribadah kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah lah yang melihatmu. Itu ihsan dalam definisi syariat, dalam definisi istilah, secara syariat, maka ihsan artinya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah lah yang melihatmu. Baik. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalil daripada ihsan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl. Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersamai beserta orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala walladzina hum muhsinun, dan Allah Subhanahu wa taala juga bersama orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsin di sini maksudnya bukan secara definisi bahasa yang artinya berbuat baik, akan tetapi lebih spesifik lagi, yaitu definisi dalam istilah dalam syariat, yaitu orang yang menyembah kepada Allah seakan ia melihat Allah. Kalau ia tidak mampu melihat Allah, maka Allah lah yang melihatnya. Baik. Nanti kita jelaskan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya atau dalil tentang ihsan, bahwasanya ihsan termasuk pondasi di dalam agama Islam, adalah firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samii'ul 'alim. Dan bertawakallah, bersandarlah kepada Zat yang Maha Mulia lagi Maha Pengasih. Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu tatkala kamu dalam keadaan jagat, tatkala kamu dalam keadaan sadar, tatkala kamu dalam keadaan bangun. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang juga melihatmu tatkala kamu termasuk orang-orang yang sujud. Innahu huwas samii'ul 'alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ihsan memiliki beberapa tingkatan. Al-ihsan memiliki beberapa tingkatan. Dan al-ihsan ini huwa martabatun minal maratib ihsanul 'abdi athna'a ibadatihi. Ihsan yang dimaksud oleh Syekh, oleh al-muallif sang penulis, yang dimaksudkan adalah ihsan termasuk tingkatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia
harus menghadirkan ihsan ini. Yaitu apa? Seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya, ikhwan? Seseorang beribadah seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya apa? Mengapa ia harus menghadirkan rasa tersebut? Tidak lain dan tidak bukan agar ia khusyuk tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya tatkala kita berbicara dengan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kita tidak akan tidak khusyuk. Kita tidak akan tidak fokus tatkala berbicara dengannya. Pikiran kita, otak kita tidak akan kemana-mana. Tatkala kita berhadapan dengan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kemudian kita memiliki hajat, kita memiliki kebutuhan kepadanya, maka hati kita tidak akan kemana-mana. Tatkala kita berbicara berhadapan dengan orang tersebut, dan inilah yang dimaksudkan dengan ihsan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW juga di dalam hadis Jibril. Ini ya ikhwas sekalian, al-ihsan maqamuhu maqam al-muraqabah. Kedudukan ihsan adalah kedudukan seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh tulis ini. Inti daripada ihsan adalah seorang hamba yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala ia berada di luar ibadah atau tatkala ia berada di dalam ibadah, ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa diawasi tatkala ia ibadah, maka hatinya tidak akan kemana-mana. Ia akan fokus tatkala ia beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ia akan menghadirkan rukun-rukun di dalam ibadah tersebut. Karena ia tahu bahwa diterimanya sebuah amalan, yang pertama karena ikhlas, yang kedua karena al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang dianjurkan oleh Nabi SAW di dalam setiap ibadah, agar seorang itu menghadirkan rukun-rukun di dalam ibadah tersebut dengan sempurna. Li'annahu idza raqaba rabbahu bi an qad 'alima anna Allah muttali'un 'alaihi, li'annahu yara Allah, inna hadza yad'uhu ila ihsanil 'amal. Kalau seorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi tatkala ia beribadah, maka ia akan memperbaiki sebaik-baiknya ibadah yang ia lakukan. Wa an yaj'ala 'amalahu ahsana ma yakun, dan dia akan menjadikan amalan yang ia kerjakan, yang ia lakukan adalah sebuah amalan yang paling baik. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-ihsan rukunnya hanya satu. Kalau Islam rukunnya ada 5. Iman rukunnya ada 6. Adapun ihsan rukunnya hanya satu, yaitu definisi daripada ihsan tersebut. Definisi daripada ihsan itulah rukun ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kelak nanti di akhirat, orang mukmin, seorang muslim akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nikmat surga yang paling nikmat, yang paling besar, yang paling agung, tatkala seorang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah tabaraka wa taala. Ay an takuna 'abidan lillah 'ala an-nahwi alladhi amara Allah. Seorang akan menjadi hamba Allah, akan memperbaiki ibadahnya, membaguskan ibadahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ihsan ini ikhwas sekalian, ihsan ini tidak akan menjadi, atau seseorang tidak akan memiliki ihsan yang besar kecuali apabila ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar rasa seorang hamba diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan makin besar juga ihsannya. Kalau seorang diawasi oleh Allah, merasa diawasi, maka ia akan intinya apa? Akan memperbaiki ibadahnya sebaik-baiknya. Dan apabila muraqabah, jadi rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu lemah, maka ihsan itu juga akan ikut lemah.
Baik. Dalil ihsan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan juga bersama orang-orang yang ihsan, yang apabila ibadah, melaksanakan ketaatan, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan inti daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi mereka. Tapi ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalil yang lain adalah firman Allah Tabaraka wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه." Tidaklah kalian beramal sebuah amalan kecuali Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kalian. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memperhatikan amalan kalian. Maka seorang hamba tatkala melakukan sebuah amalan, melakukan sebuah ketaatan, maka hendaknya ia menghadirkan ihsan sehingga dia memperbaiki ibadahnya sebaik-baiknya. Kemudian dalil yang terakhir daripada ihsan ini yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan hadis Jibril. Baik, coba di antara antum yang mau baca kira-kira hadis Jibril ini. Atau Mas Anu boleh. Hadis Jibril. Baik, nah masalah apa saja? Wa dalilu minas sunnah. Karena ihsan ini di antara pondasi agama Islam, maka kita perlu dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yaitu dari jalan sahabat siapa ikhwah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hadis ini disebut hadis Jibril. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk. Dzaka yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba datanglah seseorang yang mendatangi kami, yang mana orang tersebut memakai pakaian yang sangat putih. Yang sangat putih. Shadidu sawadis sya'ar. Yang mana rambutnya juga sangat hitam kelam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat darinya bekas orang yang datang dari safar. Biasanya orang yang datang dari safar, rambutnya kusut, bajunya kusut, berdebu dan seterusnya. Terlihat wajahnya wajah yang capek. Akan tetapi orang ini tidak kelihatan capek sama sekali. Bahkan pakaiannya, badannya termasuk rambutnya sangat bersih sekali. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada salah seorang dari kami yang mengenal siapa dia. Yang menunjukkan bahwasannya orang ini bukan termasuk penduduk kota Madinah, sehingga para sahabat tidak mengetahui. Kalau ada orang yang datang dari luar kota, maka orang ini adalah orang yang musafir. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia duduk mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian didekatkan antara lututnya dengan lutut Nabi alaihi salatu wassalam, didekatkan oleh orang ini. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Bukan di atas kedua paha Nabi, akan tapi diletakkan di atas pahanya sendiri. Wa qala, kemudian mengatakan,
Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi pun menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Islam adalah kamu bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kamu juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, laksanakan puasa bulan Ramadan, watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu melaksanakan ibadah haji apabila kamu sanggup atau mampu. Qala sadaqta. Dia pun orang ini bertanya kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena para sahabat bingung ya. Orang ini bertanya malah membenarkan jawaban. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun terheran-heran, kaget. Ini orang bertanya dan membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Maka kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Baik. Semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya baik, ikhwan. Semuanya baik. Tidak boleh seorang muslim menyandarkan keburukan atau kejelekan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara kilas, secara kasat mata, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu buruk. Itu sesuai dengan perasaan manusia. Akan tetapi di balik apa yang diprasangkakan oleh manusia, semuanya adalah kebaikan. Seorang tatkala diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ia sadar dari apa yang selama ini ia tinggal, dari kewajiban-kewajibannya, dari kemaksiatan-kemaksiatannya, kemudian ia menjadi orang yang baik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, wasyarru laisa ilaik. Wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan, keburukan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Maka seorang muslim tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sadaqta. Dia pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, "Fakhbirni an ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka Allah lah yang melihatmu. Qala fakhbirni an as-sa'ah. Maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lamu min as-sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya juga tidak tahu. Atau bisa juga diartikan bahwasannya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Qala fakhbirni an amaratiha. Maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang ibu, seorang budak wanita yang melahirkan bayi yang kelak bayi itu akan menjadi ratu, kemudian ibu ini akan bekerja bersama ratu tersebut, bersama anaknya. Wa antara al-hufat al-urat al-'ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan, ri'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah bahwa ada bangsa yang mereka sebelumnya, intinya mereka sebelumnya tidak memiliki apa-apa. Hufat artinya tidak punya sandal. Tidak punya sandal. Ini menunjukkan bahwasannya bangsa tersebut adalah bangsa yang tidak punya apa-apa sebelumnya. Ri'a asyad. Mereka adalah pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia kepada mereka, kemudian mereka berlomba-lomba dalam dunianya. Ini diantara tafsiran yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, kemudian Umar mengatakan, "Tsumman talaqa." Qala di sini siapa? Umar. "Tsumman talaqa falabithtu maliyan." Kemudian orang itu pergi, falabithtu maliyan. Kemudian aku diam sejenak. Dalam riwayat yang lain dikatakan, aku sampai 3 hari baru bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tapi makna yang lebih rajih insyaallah, ya Umar tatkala
melihat orang itu bertanya dan dijawab oleh Nabi SAW. Setelah pergi, Umar berdiam sejenak. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Dalam riwayat yang lain, "Innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Dialah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Baik ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasannya hadis ini adalah ummus sunnah. Untuk bisa tulis. Ummus sunnah. Penghulunya sunnah. Kepalanya sunnah. Semua agama Islam berporos kepada hadis ini. Berporos kepada hadis ini. Sangat baik sekali, sangat bagus sekali ya, kalau kita bisa menghafal hadis ini meskipun pelan-pelan, meskipun perlahan dan menghafalkan hadis. Mengapa dikatakan ummus sunnah? Kepalanya sunnah, atau penghulunya sunnah, seluruh sunnah Nabi, seluruh hukum-hukum sunnah, seluruh hukum-hukum di dalam Islam semuanya berporos di dalam hadis ini. Karena hadis ini menjelaskan tentang fondasi-fondasi agama Islam.
sebagaimana Al-Fatihah itu Ummul Quran. Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Dalam sunnah Nabi juga ada Ummus Sunnah, yaitu hadis Jibril alaihissalam. Karena hadis ini menjelaskan tentang akidah. Dan akidah didirikan di atas rukun-rukun iman. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Dan hukum-hukum syariat itu adalah rukun-rukun Islam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang perkara-perkara yang gaib. Di antaranya apa? Tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya juga tatkala Nabi ditanya tentang hari kiamat, Nabi alaihissalam tidak menerka-nerka. Tidak memperkirakan kira-kira 100 tahun lagi atau tahun 2030, enggak. Ini di antara akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak mengira-ngira kira-kira kapan ini terjadi hari kiamat. Nabi alaihissalam kalau ditanya tentang hari kiamat, selalu jawabannya mada a'dadta laha. Apa yang kamu siapkan untuk menjumpai hari kiamat tersebut. Kemudian juga hadis ini dikatakan Ummus Sunnah karena menjelaskan tentang adab, menjelaskan tentang akhlak. Bagaimana Jibril alaihissalam tatkala ingin menimba ilmu agama, mendekat kepada Nabi alaihissalam dan memakai pakaian yang bagus. Kemudian rambutnya juga sangat rapi. Ini menunjukkan bahwa talibul ilm tatkala ingin belajar, maka di antara adab-adabnya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian di antara ayat di dalam Al-Quran yang dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, di antaranya Imam Al-Tabari rahimahullah taala, bahwasanya hukum-hukum di dalam agama itu berporos kepada ayat tersebut. Itu sebuah ayat yang seringkali khatib Jumat membawakannya, yaitu ayat Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Para sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya hukum-hukum di dalam agama itu berporos atau kembali kepada ayat ini. Tapi pas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung lanjutkan kepada al-aslu ats-tsalits. Al-aslu ats-tsalits, pokok agama yang ketiga. Pokok agama yang ketiga. Baik. Al-aslu ats-tsalits. Kita sudah membahas tentang ma'rifatu ar-Rabb, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah seharusnya seorang muslim dalam hal mengenal Allah Tabaraka wa taala. Kemudian al-aslu ats-tsalits, pokok yang kedua apa? Ma'rifatu dinil Islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok yang ketiga, yang menjadi salah satu pertanyaan di alam kubur, siapakah nabimu? Baik, yaitu mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang dimaksud dengan al-ma'rifah, adalah al-ilm. Al-ilm. Berbeda ya antara ma'rifah dengan ilmu. Dengan ilmu. Ma'rifah hanya sebatas pengetahuan. Kalau ilmu mempelajari sampai dalamnya. Mempelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu mengenal tentang akhlaknya Nabi, tentang apa yang diyakini oleh Nabi alaihi wasallam. Baik. Kemudian tentang sirahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sang penulis Syekh Mu'allif rahimahullah taala menjelaskan sedikit tentang sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad ibn
Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim wa Hashimun min Quraisy. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah, dan disebutkan di dalam hadis, meskipun hadisnya dhaif dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis, Nabi SAW pernah mengatakan, ana ibnu ad-dabihain, aku adalah anaknya dari dua bapak yang hampir disembelih. Yaitu siapa? Nasabnya Nabi SAW sampai kepada Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail adalah seorang nabi yang hampir disembelih oleh ayahnya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Dan begitu juga bapaknya Nabi yang bernama Abdullah. Abdullah. Bapaknya Abdullah pernah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila keluar, artinya apabila yang lahir ini laki-laki, maka akan disembelih oleh Abdul Muttalib. Ternyata betul yang keluar siapa? Abdullah. Kemudian singkat cerita, akhirnya Abdullah ini tidak jadi disembelih oleh bapaknya yang bernama Abdul Muttalib. Kemudian disarankan kepada petinggi-petinggi Arab setelah itu agar menggantikan Abdullah dengan 100 ekor unta. Akhirnya disembelihnya oleh Abdul Muttalib, menyembelih 100 ekor unta. Makanya Nabi mengatakan, ana ibnu ad-dabihain, aku anaknya dua orang yang hampir disembelih, itu Abdullah dan Nabi Ismail alaihissalam. Baik, ibni Hashim. Wa Hashimun min Quraisy. Hashim dari kabilah Quraisy. Kabilah Arab itu banyak, ikhwah. Dan yang paling baik di antara mereka adalah kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Dan yang paling mulia adalah Bani Hashim. Bani Hashim, yaitu anak-anaknya Hashim. Hashim. Dan yang terbaik, yang paling mulia dari anak-anaknya Hashim siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Quraisyun minal Arab. Dan Quraisy dari bangsa Arab. Quraisy dari bangsa Arab. Baik, bangsa Arab itu terbagi menjadi dua. Arabun 'aribah wa Arabun musta'ribah. Bangsa Arab terbagi menjadi dua. Orang Arab asli. Kemudian yang kedua, orang yang diarabkan. Orang Arab asli dan orang yang diarabkan. Orang yang diarabkan diantaranya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Seharusnya Nabi Ismail, pada dasarnya Nabi Ismail bukan orang Arab. Tapi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kabilah Jarbum dan belajar bahasa Arab. Kemudian Nabi Ismail menjadi orang yang lebih fasih daripada Bani Jarbum, lebih fasih daripada orang-orang yang mengajarkan bahasa Arab kepada Nabi Ismail alaihissalam. Baik, itu kemudian ya cucunya atau keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, mereka adalah bangsa Arab. Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, yang mana kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kekasih. Siapakah mereka? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Wa a'zamul khalilaini Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Kita lanjutkan, ikhwah. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Dan bangsa Arab di antaranya dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim dijuluki Al-Khalil sebagaimana dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Kepadanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati
wassalam, mengucapkan salawat dan salam kepada mereka berdua. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama sejarah, pakar sejarah mengatakan bahwasannya sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam belum ada orang yang dinamakan Muhammad. Nabi Muhammad, sebagian pakar sejarah mengatakan orang yang pertama kali dinamakan Muhammad. Kemudian ada dua orang lain yang dinamakan juga Muhammad. Dan orang Arab dahulu menamakan anaknya bukan Muhammad, akan tetapi Ahmad. Ahmad, bukan Muhammad. Dan Muhammad Nabi alaihi salatu wassalam diberi nama Muhammad oleh ibunya atau oleh bapaknya, dinamakan Muhammad karena ada harapan agar anak ini memiliki sifat-sifat yang terpuji. Bukan hanya satu dua sifat, akan tapi memiliki sifat-sifat yang terpuji. Yang kemudian sifat-sifat ini dicintai atau disenangi oleh banyak manusia. Dan begitulah dahulu orang Arab dan bangsa Arab. Sebagian mereka memberikan nama anak-anak lakinya dengan nama-nama yang mereka berharap dengan nama itu anak ini akan menjadi anak seperti ini dan seperti itu. Di antaranya sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang Arab itu banyak dari mereka yang memberikan nama kepada anaknya dengan nama-nama yang seram, dengan nama-nama yang seram, dengan nama-nama binatang misalnya. Kemudian datanglah Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian semua itu diganti atau dihilangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mengapa anak-anak laki dikasih nama yang seram-seram itu? Karena ada tujuannya. Mereka ini kan kaum yang dikit-dikit perang gitu. Dan mereka kalau perang sebelum memulai peperangan, mereka terlebih dahulu mengutus satu orang dari pasukan ini, kemudian satu orang dari pasukan yang lain. Kemudian duel terlebih dahulu. Agar tatkala musuh bertanya, "Man ma'i?" Siapa yang bersamaku? Tatkala sebelum duel. Kemudian ini menjawab, "Aku Asad," misalnya. Aku seorang singa. Sehingga musuh itu duel terlebih dahulu, merasakan rasa takut. Baik. Di antara mereka juga menamakan anak dengan nama Asi. Asi, bukan pakai sin tapi pakai shad. Yang Asi di dalam bahasa Arab artinya apa? Orang yang bermaksiat. Tapi mereka punya maksud tersendiri dari nama Asi. Maksudnya maksiat kepada musuh. Itulah apa intinya seperti itu. Maksiat kepada musuh, maksudnya memerangi musuh gitu ya. Baik, atau mut'ib misalnya, atau mut'ib. Mut'ib di dalam bahasa Arab itu artinya orang yang lelah, orang yang lelah. Lalu mereka menamakan anak mereka mut'ib dengan maksud melelahkan musuh, dan masih banyak lagi. Baik, kemudian datanglah Islam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam merubah adat tersebut. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan nama yang terbaik itu ma'ubid wa ma'humid. Nama yang terbaik itu nama yang dengan di depannya dikasih abd, kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah, seperti Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Jabbar dan seterusnya. Atau nama yang dipuji seperti Ahmad, Mahmud, Muhammad, Hamad dan seterusnya. Humaid dan seterusnya. Baik, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Allah Subhanahu wa taala memilih kabilah Kinanah dari anak cucunya Nabi Ismail. Kemudian wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy untuk menjadi kabilah
yang terbaik, yang termulia dari Kinanah. Jadi yang pertama itu Nabi Ismail, kemudian melahirkan bangsa-bangsa Arab, di antaranya Kinanah. Kinanah menjadi bangsa yang terbaik dari bangsa-bangsa keturunan Nabi Ismail. Kemudian Kinanah ini juga melahirkan bangsa-bangsa yang lain, kabilah-kabilah yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy sebagai kabilah yang terbaik, yang paling mulia dari Kinanah. Kemudian Quraisy juga melahirkan kabilah-kabilah, dan yang terbaik adalah Bani Hashim. Dan yang terbaik dari Bani Hashim adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ikhwah, Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, kemudian Imam Al-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar." Aku adalah orang yang terbaik dari kabilah yang terbaik dan dari kabilah yang terbaik. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wal arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim, dan bangsa Arab termasuk dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Baik. Walahu min al-umri 63 sanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya berapa? 63 tahun. Min mabda'i miladihi ila wafatihi, dari lahirnya sampai wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Wulida fi amil fil. Nabi alaihi salatu wasallam dilahirkan di tahun gajah. Tahun gajah tatkala Raja Abraha bersama pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah, yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kaum atau Raja Abraha yang bersama pasukannya, pasukan gajah. Baik. Wa 'asha 40 sana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup 40 tahun. Thumma ba'da dzalika nubbi'a wa ba'daha ursil. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur berapa? 40 tahun. Dijadikan nabi oleh Allah Taala pada umur 40 tahun. Para ulama mengatakan bahwasannya umur ini adalah umur puncaknya manusia. Puncaknya kedewasaan manusia pada umur 40. Pada umur 40. Makanya para ulama mengatakan bahwasannya orang itu akan semakin kuat sampai umur 40. Setelah umur 40, kekuatannya akan menurun dan terus menurun. Baik. Kemudian setelah dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala menjadikannya seorang rasul. Baik. Nabi alaihi salatu wassalam dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Setelah 3 tahun Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seorang rasul. Seorang rasul. Setelah dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala 10 tahun setelahnya, Allah Tabaraka wa taala mengangkat Nabi alaihi salatu wassalam sampai ke langit. Sampai ke langit 7 yang kita kenal dengan peristiwa apa? Mi'raj. Dengan peristiwa Mi'raj. Isra, Mi'raj. Isra, Nabi alaihi salatu wassalam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Dan ada sebuah hadis ya, Nabi alaihi salatu wasallam tatkala diisrakan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Makkah ke Baitul Maqdis, Nabi alaihi salatu wasallam melihat Jibril. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kal hils. Jibril yang aku lihat tatkala itu seperti kain kusut. Seperti kain yang kusut. Karena rasa takut yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara peristiwa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra dan Mi'raj. Baik. Kemudian setelah Mi'raj,
setelah Isra Mi'raj. 3 tahun setelahnya baru Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Intinya Nabi SAW 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah. Maka umurnya Nabi SAW tatkala hijrah ke kota Madinah berapa ikhwan? 53 tahun. 40 tahun dijadikan Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dijadikan Nabi 3 tahun setelahnya dijadikan seorang Rasul. Dari awal dijadikan Nabi sampai 10 tahun setelahnya diisrakan dan dimi'rajkan ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 tahun. Kemudian 3 tahun setelah 10 tahun ini Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Artinya Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah, kemudian setelahnya di kota Madinah. Wa makatha fil Madinati 10 a'wamin wa ashhuran. Dan Nabi SAW menetap di kota Madinah selama 10 tahun. Wa sara umruhu 63 sana. Maka umur Nabi SAW 63 tahun. Baik. Qala rahimahullah. Sang penulis mengatakan nubbi'a bi'iqra wa ursila bil muddathir. Nabi alaihi salatu wassalam dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya, yaitu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi alaihi salatu wassalam dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya pertama kali ayat dari surat Al-Alaq. 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini adalah 5 ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan dari 5 ayat inilah Nabi alaihi salatu wasallam dijadikan seorang nabi. Wa ursila bil muddathir. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dijadikan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya ayat dari surat Al-Muddathir. Dari surat Al-Muddathir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal muddathir. Apa arti muddathir? Orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Bangkitlah dan berilah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah, besarkanlah nama Tuhanmu, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir. Dan sucikanlah pakaianmu. Sucikanlah pakaianmu di sini ada 2 makna. Ada makna secara zahir, secara nampak, dan ada makna secara batin. Hissi dan ma'nawi. Hissi, betul-betul Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan dan mensucikan pakaian. Adapun makna yang atau maknawi, secara maknawi, bahwasannya Nabi SAW disuruh mensucikan agama Islam dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Warujza bahjur. Dan berhala-berhala itu hajar. Artinya tinggalkanlah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebelumnya Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wa baladuhu Makkah. Dan negerinya atau kotanya adalah kota Makkah. Ba'athahu Allah bin nidharati 'anil syirki. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kepada manusia dari perbuatan syirik. Wa yad'u ila tauhid, dan menyerukan kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beginilah semua para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya tauhid, akan tapi memperingatkan mereka dari perbuatan syirik. Seseorang tidak dikatakan muwahhid, tidak dikatakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apabila ia menghindari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat
dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dan senantiasa diberi taufik oleh Allah Tabaraka wa taala. Insyaallah kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.